wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at secara virtual dalam kultum bulan Ramadan, yang mudah-mudahan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini semaksimal mungkin dan selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan berupa iman dan Islam. Mudah-mudahan kenikmatan yang berupa iman dan Islam ini selalu kita jaga sampai di penghujung umur kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawatullah wassalamu mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatil udmanya di yaumil qiyamah nanti. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang istiqomah beribadah khususnya di bulan Ramadan ini, yang selalu melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala semaksimal mungkin dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dijadikan orang-orang yang benar-benar umur kita umur yang barokah, dan di penghujung umur kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, saya mengutip salah satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah bersabda, al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafari. Surganya Allah selalu mendambakan dari 4 golongan manusia. 4 golongan ini selalu didambakan, dinanti-nanti, diharapkan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan manusianya, bukan orangnya yang mendambakan surga Allah, tapi sebaliknya surga itu sendiri yang mengharapkan kehadirannya. Surga itu sendiri yang mendambakan kehadirannya. Siapakah mereka? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim. Maka ketika seseorang membaca Al-Quranul Karim, maka itulah salah satu orang yang didambakan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Al-Quranul Karim adalah salah satu mukjizatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quranul Karim adalah
mukjizat yang paling istimewanya mukjizat yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara 1000 mukjizat lebih yang diberikan oleh beliau. Al-Qur'anul Karim adalah salah satu mukjizat satu-satunya yang sampai hari ini, yang sampai detik ini kita bisa menyaksikan secara langsung mukjizatnya Allah yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mukjizat Rasulullah mungkin hanya tinggal cerita. Semua mukjizatnya Rasulullah mungkin kita hanya mendengarkan sejarah-sejarah beliau. Tapi satu-satunya mukjizat sampai sekarang ini yang bisa kita saksikan secara langsung adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim akan dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Maka dari itu kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam janganlah sampai menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyaksikan secara langsung mukjizatnya Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, kesempatan inilah kita gunakan, selalu kita baca Al-Qur'an, selalu kita istiqomahkan membaca Al-Qur'an. Syukur-syukur kita bisa memahaminya. Kalau tidak bisa memahaminya, minimal kita istiqomah membacanya. Khususnya di bulan Ramadan ini, maka kita gunakan kesempatan semaksimal mungkin untuk beristiqomah membaca Al-Qur'anul Karim dengan cara kita mentadarusnya, dengan cara kita mentartilnya dari satu ayat ke ayat berikutnya, dari satu ayat ke ayat berikutnya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau memang kita tiap sholat mampu untuk membaca satu ayat, maka kita baca satu ayat. Kalau kita mampu untuk membacanya satu surat setiap sholat, maka kita baca satu surat. Kalau kita mampu membaca satu juz, maka kita baca satu juz ketika setelah sholat. Asalkan kita istiqomah terus menerus. Karena apa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keterangan hadis yang lain mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian, hai umatku, adalah orang yang memberikan pelajaran Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Sebaik-baik di antara kalian, hai umatku, adalah orang-orang yang mau belajar Al-Qur'an, orang yang mau mengajarkan Al-Qur'an. Maka itulah orang yang sebaik-baik umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar membaca Al-Qur'an, makhraj-makhrajnya Al-Qur'an, huruf-huruf yang keluar dari lisan kita sehingga kita tidak sampai merubah makna. Tajwid-tajwidnya. Kalau ketika kita sudah membaca Al-Qur'an dengan baik, dengan fasih, kita tingkatkan dengan memahami sedikit demi sedikit daripada Al-Qur'an tersebut lewat tafsir-tafsirnya para ulama dan lain sebagainya. Maka inilah penting khususnya di bulan Ramadan. Tapi jangan hanya di bulan Ramadan ini kita membaca Al-Qur'an. Kita tingkatkan terus menerus sampai di luar bulan Ramadan pun kita tetap istiqomah membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah salah satu-satunya mukjizat yang masih bisa kita saksikan secara langsung. Yang kedua, yang termasuk orang yang selalu diharap-harapkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hafidhil lisan. Wa hafidhil lisan, orang yang selalu menjaga lisannya. Ketika dia berbicara, dia berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Maka ketika dia berbicara apapun, dia pikirkan terlebih dahulu apakah ini mengandung suatu kemanfaatan atau mengandung suatu kemadharatan. Bukan sebaliknya. Berbicara terlebih dahulu baru berpikir, ini yang salah. Dan pemikiran yang terbalik.
Maka orang yang bisa menjaga lesannya adalah orang ini adalah orang yang selalu dinanti-nanti, diharapkan kehadirannya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu menjaga lesannya tidak sampai mencaci maki orang lain, tidak sampai menghina orang lain, tidak sampai menghujat orang lain, tidak gampang menyalahkan orang lain, dan juga tidak pernah atau berusaha semaksimal mungkin tidak sampai menyakiti hati orang lain. Maka itulah salah satu orang yang bisa menjaga lesannya. Tutur katanya adalah tutur kata yang mengandung akhlakul karimah. Tutur katanya adalah tutur kata yang mengandung akhlak yang mulia. Setiap berbicara tidak sampai mengandung suatu kemadorotan. Setiap ucapan mengandung suatu kemanfaatan untuk orang lain. Bagaimana kita tahu bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika berbicara, beliau ketika berkomunikasi dengan siapapun, tidak lepas beliau selalu diiringi dengan senyuman. Sebaliknya dengan kita selaku umatnya, jarang kita melontarkan senyuman kepada orang lain. Rasulullah mudah tersenyum. Rasulullah ketika berbicara diiringi dengan senyuman. Maka kita bisa mengkoreksi pribadi kita. Orang yang jarang tersenyum, orang yang sulit tersenyum, itu biasanya gampang menyinggungkan hati orang lain. Dan orang yang jarang tersenyum, orang yang sulit tersenyum, juga biasanya gampang hatinya tersinggung. Maka dari itu kita sebagai umat Rasulullah, mari kita lestarikan, kita budayakan akhlak beliau, yang salah satunya minimal kita bisa gampang tersenyum dengan orang lain, sehingga hati kita menjadi hati yang lapang. Yang ketiga, orang ketiga yang diharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wa mut'imil ji'an. Orang-orang yang selalu memberikan makanan kepada orang yang dalam kondisi kelaparan, orang yang membutuhkan makan. Maka orang yang selalu senang memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan makanan atau orang yang lapar, apalagi di bulan Ramadan ini, yang notabene adalah mayoritas di antara orang Islam adalah dalam kondisi kelaparan, karena semuanya adalah dalam kondisi berpuasa di bulan Ramadan. Maka kalau kita memberikan makanan kepada orang yang berbuka, otomatis dengan keikhlasan kita memberikan makanan tersebut, yang notabene orang berpuasa adalah salah satu orang yang dalam kondisi kelaparan, apalagi kelaparannya karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti orang yang seperti ini dinantikan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna secara umum bahwasanya kita sebagai umat Rasulullah disuruh menjadi orang yang dermawan, orang yang sakho. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menulis satu kalimat, menulis tulisan di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Di situ mengatakan Allah, "Hai surga kamu, saya haramkan untuk memasukkan orang yang bakhil. Anti muharramatun ala kulli bakhilin." Hai surga kamu, diharamkan untuk memasukkan orang-orang yang bakhil, orang yang pelit. Artinya apa? Orang yang pelit dalam makna secara umum, pelit secara materi, apalagi pelit secara ilmu, maka orang-orang yang seperti ini rasanya sulit untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan untuk gampang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya gampang, tapi diharapkan, dinanti-nantikan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satunya kita harus menjadi orang yang dermawan, orang yang senang untuk memberikan makanan sesuai dengan kemampuan kita kepada orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, yang diharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka
orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, wa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang seperti ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga orang yang berpuasa hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini, sehingga surganya Allah Subhanahu wa taala selalu menanti-nantikan dirinya. Sehingga sangat rugilah di bulan Ramadan ini orang yang tidak memaksimalkan dengan puasanya. Malah banyak kita jumpai mayoritas atau 1-2 orang dan banyak orang dari kaum muslimin yang tidak berpuasa. Malah kadangkala dengan bangganya dia tidak berpuasa, memamerkan ketidakpuasaannya secara nyata di jalan atau di tempat umum, di warung-warung, yang jelas itu adalah mayoritas yang makan adalah orang-orang muslim. Maka orang-orang yang seperti ini tidak memanfaatkan di bulan Ramadan ini dengan berpuasa semaksimal mungkin. Maka orang seperti ini jangan mengharapkan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha semaksimal mungkin menjadi manusia-manusia yang bukan mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sebaliknya kita sebagai umatnya diharapkan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah satu syaratnya adalah 4 perkara tersebut, yaitu yang pertama, kita menjadi orang yang senang selalu membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah kita berusaha menjadi orang yang selalu dermawan, memberikan makanan-makanan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan kita, apalagi kita memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kita selalu menjaga puasa kita, selalu berpuasa di bulan Ramadan, mulai awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Kalau bisa kita hanya bukan berpuasa hanya menahan makan dan lapar, tapi kita menjaga seluruh anggota tubuh kita jangan sampai melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat acara Kultum bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk salah satu di antara 4 golongan tersebut, sehingga kita semuanya adalah manusia-manusia yang selalu diharap-harapkan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala biidnillah. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.